Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan tentang pusat studi dakwah, yang dimana saya akan menjelaskan tentang merencanakan pusat studi dakwah. Jadinya perencanaan pusat studi dakwah adalah merupakan langkah strategis untuk mengembangkan dan mengelola sebuah lembaga atau institusi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu dakwah. Pusat studi dakwah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyebaran nilai-nilai Islam, pendidikan keagamaan, serta solusi untuk tantangan dakwah di masyarakat modern. Berikut saya akan menjelaskan rincian-rincian dalam merencanakan sebuah pusat studi dakwah, yang dimana sebelum kita mendirikan sebuah pusat studi dakwah, terlebih dahulu kita memikirkan atau tahu bagaimana visi misi dari pusat studi dakwah yang akan kita bangun, yang dimana visi misi ini sebagai rel atau sebagai fondasi tujuan utama, yang dimana pusat studi dakwah ini yang akan dicapai oleh sebuah pusat studi dakwah yang kita rencanakan. Jadinya kita perlu merencanakan dari segi visi misi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan dan sasaran. Jadinya kita dalam merencanakan sebuah pusat studi dakwah perlu ada tujuan dan sasaran, yang bagaimana tujuan dan sasaran ini menjadi sebuah hal, kalau kita ibaratkan sebagai goals dalam sebuah pusat studi dakwah. Jadinya tujuan dan sasaran ini sangat perlu kita pikirkan sebelum kita menjalankan atau membangun sebuah lembaga dakwah untuk bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Terus yang ketiga itu dalam merencanakan pusat studi dakwah, kita harus memiliki program kerja, yang dimana program kerja ini adalah program-program yang akan kita jalankan di dalam sebuah pusat studi dakwah yang kita rencanakan tersebut. Jadinya kita perlu mengadakan atau memikirkan, menerawang program-program apa saja yang akan kita jalankan di dalam sebuah pusat studi dakwah yang kita bangun tersebut, yang dimana program kerja ini harus seperti penelitian, yang dimana penelitian ini adalah salah satu program yang harus ada dalam pusat studi dakwah, karena penelitian ini adalah salah satu fungsi dari pusat studi dakwah tersebut. Terus program yang kedua itu adalah pelatihan dan workshop, yang dimana di dalam pusat studi dakwah ini kan berfokus pada pengembangan dan sebuah ranah. Jadinya harus ada pelatihan di sana. Yang terus setelah pusat studi dakwah yang kita bangun ini, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan potensi-potensi seorang dai untuk bisa terjun ke masyarakat. Terus program yang ketiga yang harus ada dalam pusat studi dakwah itu publikasi, yang dimana pusat studi dakwah ini bisa berguna seperti tempat menerbitkan jurnal, buku-buku, dan media lainnya yang berisi tentang kajian-kajian dakwah Islam. Terus yang selanjutnya itu pengabdian masyarakat. Jadinya di dalam pusat studi dakwah ini tujuan utamanya juga yaitu pengabdian pada masyarakat. Pusat studi dakwah mencetus atau membangun
melatih seorang dai untuk gimana dia bisa mengabdi kepada masyarakat. Terus program yang terakhir yaitu jaringan dan kerjasama. Jadinya tanpa ada jaringan dan kerjasama dengan pihak lain, kita dalam menjalankan pusat studi dakwah akan kesulitan apabila kita tidak memiliki jaringan dan kerjasama dengan instansi-instansi lain, seperti dari segi pendanaan, kerjasama, kerjasama, dan SDM kita juga perlu kita akan bekerja sama dengan instansi-instansi yang sama dengan program studi, dengan pusat studi yang kita bangun tersebut sebagai masa untuk menjalankan pusat studi yang kita rencanakan tersebut atau yang kita bangun gitu. Terus yang keempat dalam merencanakan pusat studi dakwah itu harus ada struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi ini sangat penting dalam sebuah pusat studi dakwah agar pusat studi dakwah yang kita jalankan atau yang kita bangun terarah dan terkoordinir. Harus ada yang menjadi bawahan dan atasan, karena hal tersebut membantu terciptanya suatu pekerjaan yang efektif gitu. Apabila tidak ada struktur organisasi dalam sebuah pusat studi dakwah, maka pusat studi dakwah yang kita bangun atau yang kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya akan rancau. Dan apabila tidak ada struktur organisasi dalam sebuah pusat studi dakwah, tidak ada orang yang ditakutkan, tidak ada orang yang bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ini harus ada bawahan dan atasan, sehingga terciptalah apa saja yang kita rencanakan menjadi terkoordinasi atau terlaksana dengan baik. Terus yang kelima yang harus ada dalam sebuah sebelum kita merencanakan sebuah pusat studi dakwah itu sumber daya. Jadinya coba pikirkan, apabila tidak ada sumber daya di dalam sebuah ranah pusat studi dakwah, siapa yang akan menggerakkan? Karena sumber daya manusia dalam pusat studi dakwah ini sangat penting. Seperti dalam manajemen, kalau ilmu manajemen ada namanya 6M itu. Yang pertama itulah manusia harus ada dalam sebuah pusat studi dakwah. Siapa coba yang akan menggerakkan kalau tidak ada manusia yang akan menggerakkannya? Terus M yang kedua itu metode, yang dimana dalam sebuah pusat studi dakwah itu harus adanya namanya metode gitu. Terus yang M yang ketiga yaitu mesin, yang dimana mesin harus ada seperti komputer dan alat transportasi lainnya, supaya apa? Mempermudah pekerjaan dalam sebuah pusat studi dakwah. Terus yang keenam harus ada evaluasi dan pengembangan. Jadinya setiap pusat studi dakwah itu dalam 1 bulan sekali ataupun 1 kali setahun itu harus ada evaluasi, yang dimana evaluasi inilah sebagai cerminan gimana letak kesalahan atau perkembangan dalam sebuah pusat studi dakwah. Coba bayangkan kalau tidak ada evaluasi, maka misalnya dalam pusat studi dakwah terjadi kesalahan, tidak ada evaluasi, maka kesalahan tersebut akan terjadi berulang-ulang kali. Dan sebuah pusat studi dakwah itu tidak akan pernah berkembang apabila tidak dievaluasi apa-apa saja yang menjadi kesalahan dan lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir ada tantangan dan peluang. Jadinya dalam merencanakan pusat studi dakwah ini wajib adalah tantangan dan juga wajib ada peluang. Hal tersebut menjadi fokus atasan, bagaimana cara
mengatasi tantangan yang ada, dan juga melihat bagaimana peluang-peluang supaya pusat studi dakwah yang kita manage, yang kita kembangkan menjadi terorganisir, terjalani. Jadinya pusat studi dakwah apabila tidak ada perencanaan, maka pusat studi dakwah itu tidak akan pernah terjalan dengan lancar, atau tidak akan pernah tercipta sebuah pusat studi dakwah tanpa ada sebuah perencanaan. Jadinya cukup sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara merencanakan sebuah pusat studi dakwah supaya pusat studi dakwah yang kita miliki atau yang ingin kita bangun bisa terorganisir dengan baik. Baiklah, cuma segitu saja tentang penjelasan dari saya tentang bagaimana cara kita merencanakan sebuah pusat studi dakwah. Sekian dari saya. Allahumma fiqh wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.